Sidang kasus dugaan pencemaran nama baik terkait ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dengan terdakwa Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa yang rencananya digelar besok, Kamis 6 Agustus 2026, diperkirakan batal. Hal ini setelah Dr. Tifa mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kepastian pra-peradilan yang diajukan Dr. Tifa diketahui dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP PN Jakarta Selatan. Jaksa sendiri kan belum pernah mengeluarkan surat penghentian penuntutan itu. Betul. Memang kalau ada mau melakukan penghentian penuntutan ada suratnya ya Pak? Harus ada. Oke. Jadi suratnya itulah yang di pra-peradilan. Nah, wong jaksanya belum pernah. Kan aneh. Iya. Ini satu hal yang aneh gitu loh, dari dakwaannya ya kan. Sekarang ngajukan pra-peradilan lagi, ini makin aneh aja menurut saya gitu loh. Analisa Bapak terhadap keanehan yang ini apa? Tapi kan analisa yang pertama benar kan. Ini bakal diterima nih. Iya. Eksepsinya. Dan ternyata benar. Kalau analisa hukum saya pasti ditolak. Pasti ditolak. Peradilannya. Iya. Oke. Kenapa? Udah jelas sekali kok. Wah, udah sidang. Karena sudah sidang, jadwalnya sudah keluar ya. Sudah keluar jadwalnya, masih. Ya, kita berharap sih teman-teman Bu Tifa itu tetap konsisten untuk tetap mencari kebenaran atas ijazah ini. Dan iya, kalau dia konsisten, saya yakin akan didukung masyarakat banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar teman-teman semua? Saat ini saya kembali sedang bersama dengan praktisi hukum senior. Beliau adalah Profesor Dr. Hernan Kadir SHM HUM. Apa kabar Prof? Baik, alhamdulillah. Teman-teman, kenapa? Ketemu lagi. Iya, kenapa saya ngobrol lagi sama beliau nih teman-teman? Karena kemarin itu ada informasi yang sangat menarik. Ya, yeah. Ya, Pak, ya. Dan saya pun informasinya itu dari beliau yang kirim ke saya, karena ternyata Ibu Dr. Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa yang pada tanggal 23 Juli yang lalu eksepsinya diterima oleh Majelis Hakim. Yeah. Nah, pada hari Senin kemarin tanggal 3 Agustus 2026 itu mengajukan pra-peradilan. Ya, pra-peradilan. Iya, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nah, yang menarik, objek perkaranya adalah mempersoalkan penghentian penuntutan oleh jaksa penuntut umum. Nah, pihak yang diperadilankan adalah kejaksaan, mulai dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, dan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang memang menangani perkaranya Ibu Tifa. Nah, yang menarik teman-teman dan yang menggelitik kita berdua ini, karena setelah eksepsinya Dr. Tifa diterima, hakim mengatakan bahwa dakwaan jaksa itu batal demi hukum, ya Pak ya. Yeah. Nah, jaksa kemudian memperbaiki dakwaan dan kemudian mengajukannya lagi ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dan Tifa itu sudah dijadwalkan akan disidang pada tanggal 6 besok Agustus, ya, pada hari Kamis besok. Nah, pertanyaan kita, kenapa objek pra-peradilannya kok penghentian penuntutan gitu ya Pak ya? Dan kenapa juga di 3 hari sebelum dia disidang dia mengajukan pra-peradilan? Ini Pak Herman, kalau Pak Herman berarti kenapa ini? Apakah ada ketidakpemahaman tim kuasa hukumnya atau ada hal lain? Kalau saya lihat gini, kenapa jaksa sendiri kan belum pernah mengeluarkan surat penghentian penuntutan itu. Betul. Memang kalau ada mau melakukan penghentian penuntutan ada suratnya ya Pak? Harus ada. Oke. Jadi suratnya itulah yang di pra-peradilan. Nah, wong jaksanya belum pernah. Kan aneh. Iya. Masa itu di pra-peradilan, orang jaksanya sendiri nggak pernah mengeluarkan surat penghentian penuntutan. Aduh, nih saya nggak ngerti nih tim hukumnya apa ya, mau arah kemana.
Apa tidak ada rapat-rapat dulu? Apa maunya kemauan Tifa aja? Saya nggak ngerti. Itu harus dipelajari dulu. Ketika dia mau dapatkan pra peradilan dulu. Kalau saya sebagai lawyer, saya biasanya berdiskusi dulu sama teman-teman tim hukum, berdiskusi, menganalisa, dibawa ke dalam rapat, hasilnya gimana, baru diputuskan. Ini kok tiba-tiba daftar? Artinya apa yang mau diperpanjang itu nggak jelas. Betul. Gitu. Dan yang saya heran kan tim hukumnya itu udah 30 ya. Iya, Masa- 30 tim lawyer. Iya, masa mereka nggak tahu tanggal 6 Tifa udah mulai disidang lagi, nggak tahu bahwa jaksa itu memperbaiki dakwaan, kemudian sehingga mereka mengajukan pra peradilan dengan objek mempersoalkan penghentian penuntutan. Iya. Kan jadi bingung kita. Sementara jaksanya belum pernah mengeluarkan surat keputusan penghentian penuntutan itu. Iya. Tapi emang teman-teman di sidangnya Tipati banyak yang aneh ya. Nah, Pak Herman kan pernah mengkaji dakwaannya, ya kan? Iya, Ternyata iya. yang mengadukan Dr. Tifa untuk kasus penghinaan, fitnah dan pencemaran nama baik ternyata bukan Jokowi kan? Ya, bukan. Tapi ajudannya. Ajudan. Nah, ketika eksepsinya diterima, itu juga lebih aneh lagi. Pertimbangan hakim tidak merujuk pada eksepsinya Tifa. Tidak. Tetapi pertimbangan hakim sendiri, di mana hakim menilai ini ada dua pasal yang Obstruable. dikenakan. Iya. Karena dia menerapkan dua undang-undang. Dua pasal dari KUHP yang berbeda. Iya, dua undang-undang. Iya, namanya. iya. Yang satu KUHP lama, yang satu KUHP baru. Gitu. Dan yang lebih menarik kata Pak Herman. Ini dia membingungkan kata kita. Dan yang lebih menarik kata Pak Herman sebetulnya nggak apa-apa gitu. Ya, kan? memang harus Nggak. dianjurkan. Pak, kalau kita tarik ke belakang nih kan Bapak pernah bilang, oh ini ada desain nih untuk menghentikan kasus ini melalui putusan peradilan. Apakah mungkin karena terungkap bahwa ada yang janggal gitu ya di putusan hakim, maka nih gimana caranya nih Ya agar kalau saya kan gitu? orangnya kan itu kan hanya markarka aja, artinya bukan ada kepastian yang benar. Menganalisa, Iya, ya. saya menganalisa. Ini satu hal yang aneh gitu loh, dari dakwaannya, ya kan. Sekarang ngajukan pra peradilan lagi, ini makin aneh aja menurut saya gitu Nah, loh. analisa Bapak terhadap keanehan yang ini apa? Tapi kan analisa yang pertama benar kan? Ini bakal diterima nih. Iya. Eksepsinya. Eksepsinya. Dan ternyata benar. Iya. Artinya saya nggak analisa saya benar gitu loh. Karena dari dakwaannya, dari ininya ternyata memang banyak kelemahannya gitu. Dan hakim memutuskannya. Memutuskan dengan pertimbangan yang berbeda. Ya, tapi kalau menurut aku juga aneh juga tuh. Iya, makanya. Bukannya eksepsi dari tim hukum yang Iya. dipakai gitu kan. Iya, kan. Tapi hakim berpendapat sendiri. Nah, kalau untuk pra peradilan ini, kalau menurut analisanya Pak Herman kan pasti ditolak nih. Kalau ini udah jelas, ini melanggar pasal 82 ayat 1 huruf B. KUHP, ya, KUHP yang Ini sudah jelas bahwa di situ dijelaskan apabila perkara sudah masuk pokok perkara dan sudah ada nomor register untuk sidang itu tidak bisa diajukan pra peradilan. Itu tegas itu dalam undang-undang itu. ini jangan-jangan ikutin jejaknya Roy Suryo. Iya, aku kayaknya nih disarankan Refli Harun nih. Oh gitu. Kayaknya gitu nih. Ini Kayaknya dugaan ya, bisa dugaan jadi. ya. Karena kan demi YouTube-nya dia kan, waduh, dia kan diterabas saja tuh hukum acara. Demi YouTube, benar penting tiba tampil di ini, wah ini ya bisa. Iya, saya pun sebagai bukan orang hukum tuh rada-rada aneh sebetulnya. Iya. Jadi kalau saya melihat ini bukan aneh lagi, bin ajaib gitu loh. Masa di 30 lawyer tidak memahami tentang pra peradilan, ya itu suatu hal yang aneh menurut saya. Pra peradilan itu kan hukum acaranya kan gampang, Iya. gampang ditebak, gampang dipelajari. Iya. Apa-apa di situ kalau saya aja walaupun sepintas bahas itu
ada 8 eksepsi yang bisa dilakukan di situ. Ya salah satunya ya ini. Ini masih pokok perkara nggak sih ini sebetulnya yang digugat nih? Kan yang nggak boleh digugat kan pokok perkara kan, yang nggak bisa diperadilankan maksudnya. Iya, ini kan sudah masuk pokok perkara, artinya sudah sidang. Sidang itu tentang dakwaan penuntut umum kan, sudah masuk, itu artinya itu udah masuk pokok perkara gitu loh. Cuman kan sebelum dibahas sidang kan ada eksepsi. Dalam hukum acara itu ada eksepsi. Eksepsi inilah yang bisa menentukan bisa dilanjut pemeriksaannya apa tidak kan gitu. Nah ternyata dihentikan sama hakim karena jaksa keliru di dalam membuat dakwaannya, karena menerapkan 2 pasal 2 undang-undang yang berbeda sehingga membingungkan. Itulah bahasanya obscurable gitu. Nah kalau ini ya aneh juga kalau menurut saya sih, karena ini kan peristiwa hukumnya kan jelas. Dr. Tifa itu peristiwa hukumnya waktu itu masih berlaku KUHP lama, KUHP lama, ya kan. Tahu pas bulan Januari 2026 berlaku KUHP baru. Artinya kan apa? Ada 2 undang-undang yang berlaku di situ. Nah wajar kalau menurut saya hakim itu membuat dakwaan dengan 2 Jaksa maksudnya. Jaksa itu membuat dakwaan dengan 2 tuntutan. Itu 2 undang-undang. Nah nanti di situ di dalam KUHP yang baru itu diambil yang menguntungkan terdakwa. Boleh memilih mengambil yang menguntungkan terdakwa. Pak, mungkin nggak gini, kan kita tahu nih Roy Suryo sampai sekarang belum disidang karena dia pra-peradilan. Nah, jangan-jangan Tifa pun mengajukan pra-peradilan, mungkin karena dia belum siap kali ya, sehingga dia berharap dengan adanya pra-peradilan ini maka sidangnya ditunda sampai pra-peradilan selesai. Mungkin nggak? Saya beberapa buka YouTube ya, WhatsApp, TikTok. Ada yang nanya, drama apa lagi yang dimainkan nih? Drakor. Apa lagi yang dimainkan lagi ini? Aduh, katanya gitu kan. Jadi orang-orang udah mulai bertanya-tanya gitu loh. Artinya masyarakat itu memang menginginkan proses persidangan ini ada kepastian hukum, gitu loh. Ya mungkin karena Tifanya belum siap kali di sidang lagi, makanya dia bisa mengajukan jadi. waktu. Emang dua-dua ini tipikal mental yang lemah. Tapi waktu itu bilang Bapak si Tifa tuh kuat. Agak kuat daripada Roy Suryo. Oh. Tapi Roy Suryo itu langsung kurus badannya, kesian. Langsung kurus banget, waduh. Pak, yang menarik gini, kan udah mau disidang nih besok. Terus tiba-tiba kejaksaannya di pra-peradilankan. Kan pasti tahu dong jaksa-jaksanya. Kira-kira menurut Bapak sikap apa yang akan diperlihatkan oleh jaksa? Apakah oke lah kita tunggu sampai sidangnya pra-peradilannya selesai, atau tetap lanjut dengan konsekuensi tertentu? Kalau analisa hukum saya pasti ditolak. Ditolak. Pasti ditolak. Pra-peradilannya. Iya. Oke. Kenapa? Udah jelas sekali kok. Wah, udah sidang. Karena sudah sidang, jadwalnya sudah keluar ya. Sudah keluar jadwalnya, masih juga. Tapi bisa nggak dibatalkan gara-gara ada pra-peradilan, maka jadwal itu batal, sidangnya ditunda sampai pra-peradilan selesai, bisa nggak? Seharusnya sidang selagi masih ada pra-peradilan, sidang itu harusnya berhenti. Makanya. Harusnya berhenti. Tapi kan persoalannya sidang dakwaan udah lebih dulu. Iya, dakwaannya sudah lebih dulu masuk. Iya, pengadilan. ini jadi persoalan. Dakwaannya Kamis besok udah sidang. Iya. Bagaimana bisa dihentikan orang dia udah
lebih dulu. Iya, jaksanya udah lebih dulu. Lebih Ya. dulu. Padahal sebetulnya Bu Tifa ini dengan adanya putusan PT UN yang menolak gugatan itu. keberatan dari UGM, dia punya senjata baru untuk melawan Jokowi di pengadilan. Ya? Iya, harusnya. Itu kalau bahasa hukumnya novum. Novum ya, oke. Si baru. Kuat nggak itu Pak novumnya itu? Apa? Kuat nggak itu novumnya? Ya sangat kuat lah. Sangat kuat ya. Iya. Kenapa UGM mau nutupi? Itu perintah undang-undang. Dia harus membuka bahwa itu udah milik publik, terbuka untuk umum. Lihatkan dong, kalau memang benar ada. Kalau UGM tidak mau, berarti itu barang nggak ada. Tapi kan dia punya waktu banding 14 hari dari putusan nih. Sekarang belum 14 hari nih. Iya. Berarti kan belum bisa dipakai itu. Dia kasasi, berarti. Bukan banding ya? Kan sudah banding. Oh, banding 14 hari. Kemarin kan gugatan keberatan. Iya, banding 14 hari. 14 hari. Tunggu putusan aja bandingnya. Berarti setelah putusan banding itulah baru novum itu bisa dipakai ya. Saya dengar bandingnya ditolak juga. Belum ya? Kan kemarin baru putusan. Oh, putusan. Oke, belum. Iya, kalau PT UN itu kan bandingnya kan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Peradilan Tun ya. Iya, PT Tun kan. Tun, ya. Bukan Pengadilan Tinggi Tun, bukan ya. Karena upaya banding itu di Pengadilan Tinggi Tun Jakarta. Iya, Pengadilan Tinggi itu belum. Belum. Karena memang ada waktu 14 hari. Dan saya belum dengar dia mengajukan banding sih belum. Ya 14 hari itu. Ya mudah-mudahan aja dia tidak banding, artinya dia persilakan akan memperlihatkan itu dokumen itu. Iya, Pak, kan tadi Bapak bilang nih, baca di media sosial banyak sekali nih yang mengkritik tindakan Tifa melakukan pra-peradilan sambil bertanya ini mau ngapain nih, mau apa lagi? Iya, kaget ada. Di WhatsApp grup teman-teman saya gitu juga semua. Aduh, itu apalagi nih Bang, mainan apa lagi nih? Ya, ini susah jawabnya. makin menjatuhkan citanya Tifa enggak? Kalau menurut pandangan hukum saya iyalah. Artinya komitmen untuk membuka jasa Jokowi itu tidak pernah terjadi gitu loh. Ada nggak sih Pak kira-kira intervensi dari pihak yang selalu menginginkan agar Tifa damai? Ada nggak kemungkinan intervensi dari Udah berapa kali-kali itu Pak. Intervensi itu udah berkali-kali, banyak sekali. Dan sekarang termasuk. Saya nggak tahu, mungkin dulu nggak tipanya kan gitu. Tapi kalau dengan pra-peradilan yang aneh ini kemungkinannya gimana? Ya, ini kan salah satu gambaran. Arti mengambil hal-hal yang membuat langkah-langkah hukum yang tidak dimungkinkan gitu loh. Nanti kan menimbulkan kecurigaan orang. Iya. Saya sempat sih konfirmasi ke salah satu kuasa hukumnya Tifa, tapi dia yang dari Muhammadiyah. Cuma memang dia bilang dia nggak ikut dalam pra-peradilan ini karena lagi fokus ke kasusnya. Saya nggak tahu apakah kan ada beberapa nih yang dari Muhammadiyah, apakah semuanya sama atau enggak saya nggak tahu. Tapi yang pasti ada dugaan bahwa nggak semua kuasa hukum Tifa yang 30 orang itu Ikut dalam pra-peradilan. Iya. Ya berarti tidak semua. Bisa jadi ada yang menolak, ada yang setuju, bisa jadi. Biasanya kan gitu. Iya, ya teman-teman. Karena kalau tidak sependapat ya mereka nggak mau ikut. Iya, ya teman-teman. Kayaknya saya juga berpendapat bahwa ini kayaknya intervensi makin kuat nih. Dan pernah ada informasi Pak katanya tuh Tifa pernah bertemu dengan orangnya Jokowi, benar nggak sih? Itu isu. Isunya sih begitu yang tersebar kemana-mana kan. Sudah ketemu, udah aneh adalah. Apalagi di grup-grup saya sudah sangat mencurigai itu ada pertemuan itu. Tapi itu valid nggak ya Pak? Apa? Valid nggak? Ya gimana ya kalau bilang valid? Belum ada buktinya, ya kan? Baru hanya tanda-tanda aja. Gak dibilang faktanya, eksepsinya dikabulkan kan gitu. Iya, meskipun yang aneh yang dikabulkan tuh bukan berdasarkan eksepsinya, tapi pertimbangan. Jadi kalau pandangan teman-teman, sebetulnya teman-teman dengan adanya putusan PT UN yang menolak gugatannya UGM,
ya, itu sebetulnya Jokowi itu terpojok ya. Sangat. Karena dia mau nggak mau harus menunjukkan dokumen akademiknya Jokowi, mulai dari salinan ijazah, semua harus dibongkar. semua ya, daftar nilai, skripsi, semua. KKN-nya, gitu semua. KKN semua harus ada. Iya, dan itu semua dokumen-dokumen itu membuktikan bahwa Jokowi memang kuliah di situ. Pak, saya ini kan Oke. alumni UGM juga. Ketika saya liburan ke UGM, saya kan tidak terpikir tuh mau bawa ijazah asli, ya kan? Intinya saya mau legalisasi. Oh bisa. Langsung di sini ada arsipnya, arsip asli. Iya. Ijazah saya itu ada di situ, di buku besar itu. Iyalah, berarti semua Dapat. Oh iya udah. Bisa Mas, langsung aja. Nanti ambil ya, kamu 10, 8 buat kamu, 2 buat tinggal. Biasa gitu. Atau bikin 12, 10 kamu bawa, 2 tinggal. Nah, sebagai alumni UGM, malu nggak nih sama UGM yang malu nggak? Aduh. Setahu saya ya UGM tuh, aduh hebat banget lah manajemennya. Top chair lah, nggak bisa lah. Di reka-reka sih nggak bisa loh. Tapi yang Ketat banget, Pak. Tapi yang ini gimana dong? Kan kalau misalnya penerbitan ijazahnya clear and clean, kan nggak akan ada polemik Gak kayak tahu nih gini. kok kasus Jokowi ini kok bisa begini. Kasus yang lain nggak ada, ketat banget loh. Semua tuh gampang. UGM itu nggak ada, apalagi terbuka gitu ya. Sistem manajemennya ada, ininya bagus, semua bagus loh. Saya begitu wisuda, saya langsung dapat transkrip saya, dapat ijazah saya, ini kan dapat foto-foto saya, ada semua, dikasih semua itu. Terus ada pertemuan reuninya, malamnya ada apa acara apa gitu dibikin sama UGM. Jadi kita memang terdata semua. Saya ada semua, foto saya, isaat ini saya ada, makan-makan teman-teman yang wisuda ada, gitu. Waktu syukuran ya. Iya, harapan gua terhadap UGM apa? Ya kalau harapan saya dibuka aja. Kalau memang toh Jokowi itu hanya ijazahnya sampai sarjana muda, ya buka aja. Waktu dia kuliah sarjana muda itu aja. Iya, kata Tifa waktu setelah eksepsinya diterima, materai untuk S1 dengan sarjana muda itu beda. Yang dia Bukan beda lagi. warnanya beda, Iya. nilainya pun beda. Beda. Nominalnya. Kalau Bapak warnanya apa? Aduh saya udah lupa ya. Merah apa hijau? Jokowi kalau nggak salah hijau ya. Saya mesti dilihat Mesti dulu. dilihat lagi. Iya ada. Takut salah, jangan Takut salah. Saya nggak mau salah karena ada di WhatsApp saya, ada di kumpulan Iya. foto-foto ada ijazah saya. Kalau yang saya ingat ya dari penjelasan Bu Tifa itu berarti ijazahnya Jokowi itu sarjana muda. Kemungkinan itu Berarti dia bachelor. bachelor. Dan nggak mungkin juga sih UGM mengeluarkan 2 titel sekaligus, Nggak dokter mungkin. Anda sama insinyur Nggak kan? mungkin. Sebetulnya udah terlalu banyak sih jejak-jejak keanehan dari ijazah itu. Dan kenapa harus Jadi bertahan? buka aja Iya. adanya sarjana muda. Ya sarjana muda bilang aja kan gitu. Iya. Ngapain ditutupin gitu loh. Iya, betul. Ya teman-teman, Jadi gitu. Sarjana muda aja, nggak usah. nggak usah jadi S1, orang SMA juga nggak apa-apa kok ya. Yang penting sesuai dengan kapasitasnya, punya kompetensi, nggak bohong-bohong. Iya, ngapain gitu loh. Iya, ya teman-teman, kita akan melihat nih bagaimana nasib Tifa ke depan setelah dia mengajukan pra peradilan. Iya. Dan juga bagaimana nanti dia kalau jadi disidang pada tanggal Besok. besok ya, Kamis. Iya. Apakah ini bisa memuluskan jalan dia untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah, atau benar ada dia terselubung seperti yang tadi disinggung oleh Pak Herman. Tapi yang pasti kalau memang kasus ini mau tuntas ya Pak ya, harus bisa diuji ijazahnya Jokowi itu. Kalau menurut saya besok kalau sidang pra peradilan itu langsung ditolak.
Langsung ya. Langsung dibacakan sama hakim tunggal itu, ditolak. Kenapa? Karena sudah ada sidang. Iya, tanggal 12 itu kan sidangnya, sidang awalnya kan. Iya. Iya, berarti 6 hari setelah sidang perdana yang kedua gitu ya. Gak bisa dia melakukan itu. Iya. Udah jelas tuh. Iya. Masih ada yang mau disampaikan, Pak Erwan? Silakan. Iya, artinya gini, kalau saya yang saya perlu sampaikan pertama, proses dakwaan baru ya. Pertama, dakwaan baru itu memang menurut saya seharusnya analisa hukum saya itu kan batal demi hukum. Putusan hakimnya kan batal demi hukum, artinya tidak murni unsur-unsur hukum lah ya, ketentuan hukum yang berlaku, dan itu upaya hukumnya harusnya banding jaksa itu. Kalau dia dakwaan yang baru, dia akan kena dengan azas nebis and idem, mengulang sudah pernah diputus, sudah pernah disidang, dan mengulang itu nggak boleh. Artinya potensinya bakalan dinyatakan batal demi hukum. Iya, sebenarnya TIFA itu kalau dia ikutin ini akan kuat sebenarnya, bisa ditolak lagi, bisa dikabulkan lagi eksepsinya. Apalagi dengan adanya putusan PT UN, makin kuat aja dia. Makin kuat sebenarnya itu ya. Kenapa? Ini pada pasti menerabas azas nebis itu, mengulang dakwaan ini. Udah pastilah itu. Nah, seharusnya JPU itu banding. Dengan banding dia akan ketemu hakim baru, ya kan? Akan diperiksa ulang. Kenapa? Pandangan hukum saya, penerapan 2 undang-undang itu boleh sesuai dengan perintah undang-undang. Iya. Undang-undang KUHP yang baru. Tuh, itu dibolehkan. Iya, karena memang prosesnya itu terjadi di saat yang lama. Iya. Tiba-tiba ada yang baru gitu kan. Itu dibolehkan. Jadi makanya jaksa itu sudah benar. 2 hukum yang diterapkannya, 2 produk hukum yang diterapkannya di situ, KUHP lama dan KUHP baru. Itu dibolehkan, bukan nanti diambil yang menguntungkan terdakwa. Kenapa? Di KUHP itu 210 itu ancaman pidananya, 310 itu ancaman pidananya kan 9 bulan. 311-nya 2 tahun. 311 bukan, 311-nya memang 4 tahun. 4 tahun. Nah, di pasal yang baru KUHP yang baru 310 itu kan di KUHP yang baru 433, ya kan? Itu kan 4 tahun. Lebih tinggi. Lebih tinggi. 434-nya? 434-nya sama ya. dengan artinya itu lebih tinggi. Artinya kalau dikenai pasal 310 KUHP, pasti kan pakai KUHP yang lama. Yang menguntungkan terdakwa itu di KUHP yang lama. Itu. Iya. Makanya peluang kalau tipe mau tidak usah mengajukan para peradilan dengan menghadapi ini, peluang untuk menang kembali ada. Iya. Ya kita sih berharap ya tidak ada hal-hal tertentu di balik tindakan Bu Tifa melakukan pra peradilan ya. Betul. Karena sebetulnya posisi dia sudah di atas angin. Betul, di atas angin. Dan kalaupun masuk pokok perkara, pemeriksaan saksi, bukti segala macam, itu juga akan membuat dia bebas juga. Kenapa? Dengan kasusnya UGM harus membuka dokumen akademik ini, itu juga menguatkan dokter Tifa untuk dia tidak bisa terpidana. Kedua, saksi ahli dia yang profesor ahli patologi itu yang menganalisa, sudah bisa menganalisa fotonya Jokowi dari sisi ilmu anatomi, pakai teori ilmu patologi segala macam itu kan yang sudah kita jelasin di masyarakat, di YouTube maupun di apanya dia. Itu akan membuktikan kuat itu. Bahkan Jokowi di situ akan habis. Betul. Kenapa mesti takut gitu loh? Kita ini kuat, Tifa itu sangat kuat. Iya. Ya mudah-mudahan nggak perlu takut dia menghadapi persidangan. Iya. Dan mudah-mudahan nggak ada faktor X ya Pak ya.
Dan Tifa konsisten untuk Iya, kalau akhirnya orang curiga. Kalau dia orang akan timbul curiga. Saya sangat yakin di masyarakat penilaiannya udah banyak yang udah nggak ini negatif. Ya, karena di satu sisi dia sebetulnya dalam posisi yang diuntungkan. Diuntungkan. Tiba-tiba dia melakukan sesuatu yang sebetulnya nggak perlu. Nggak perlu. Masa pra peradilan, jaksanya tidak pernah mengeluarkan penghentian penuntutan. Lah, apa yang mau diperadilan kan? Iya. Ya teman-teman, kita aneh-aneh aja. Iya, kita berharap sih teman-teman Bu Tifa itu tetap konsisten untuk tetap mencari kebenaran atas ijazah ini. Dan kalau dia konsisten, saya yakin akan didukung masyarakat banyak. Iya, dan yang penting baiknya juga akan terjaga dan tidak akan ada kecurigaan. Ini udah mulai nih yang orang yang banyak yang nggak suka udah banyak orang. Iya, benar. Kenapa dia tidak berani menghadapi kenyataan persidangan itu? Iya, kan mungkin karena tekanannya kuat ya. Ya itulah, suruh bermain-main lagi, tapi jangan ngaco lah. Iya. Bahasa jaksa nggak pernah mengeluarkan ketetapan penghentian penuntutan, ya juga pra peradilan. Iya. Ya kita surat penghentian, surat yang mana gitu loh. Iya. Bingung jaksa itu nanti di pra peradilan itu. Kami nggak pernah mengeluarkan surat kok. Iya. Aneh kan gitu. Iya. Ya kita berharap Bu Tifa itu konsisten ya. Konsisten. Berjuang. Kalau dia konsisten, saya yakin didukung masyarakat banyak. Betul. Kalau dia pelintut kayak gini, wah ya. Ya. Kalau memang ada pembisik-pembisik yang membuat dia akhirnya kayak orang makin curiga aja jadinya. Iya. Terus terang aja, Pak. Iya. Di tim-tim yang orang yang ngerti hukum itu makin curiga udah. Benar. Makin curiga, ada apa, ada tanda tanya terus, ada apa kan gitu. Apalagi karena putusan hakimnya sudah aneh juga putusan hakim aneh, tindakan Bu Tifa melakukan pra peradilan juga lebih aneh lagi. Iya. Padahal dakwaan jasa itu benar, penerapan undang-undang itu udah benar. Iya. Ya teman-teman, demikianlah perbincangan saya yang menarik dengan Pak Herman. Memang kita berharap sih ya Bu Tifa itu tetap konsisten untuk, kan selama ini dia selalu mengatakan bahwa saya mengkaji, meneliti ijazahnya Pak Jokowi untuk mencari kebenaran. Karena saya juga alumni UGM. Betul. Demi menjaga marwah dan nama baik alma mater saya, kan gitu kan. Dan mudah-mudahan Bu Tifa kalaupun misalnya ada pembisik-pembisik yang membuat dia mungkin berbelok-belok, ya tetap kembali. Iya. Udah bagus dari awal ya. Saya akan hadapi ini persidangan ini. Kenapa kok bilang? Jadi perintah-perintah gitu. Jangan jadi aneh di ujung-ujungnya. Iya, di ujung-ujungnya menjadi aneh-aneh. Iya. Pak Herman, makasih. Makasih. Teman-teman, kita bertemu lagi pada podcast selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.